Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman. Di video kali ini aku mau mencoba menjelaskan apa sih yang harus kita pahami ketika kita belajar dan menggunakan SQL. Nah, sebelum kita masuk ke rumus-rumus, kita perlu tahu dulu apa itu SQL dan Power Query dan apa hubungan antara keduanya. Simpelnya, Power Query ini adalah sebuah alat ya atau tools yang digunakan untuk menampilkan atau mengolah data dengan cara nanti kita input perintah di aplikasi pengolah database. Nah, perintah yang kita input itu berupa bahasa pemrograman yang kita pakai SQL. SQL itu adalah Structure Query Language. Jadi, bahasa query ini itu terdiri dari keywords-keywords yang nanti akan kita susun membentuk suatu sintaks atau statement. Nah, yang perlu diperhatikan itu yang pertama adalah bahasa query ini nggak mempermasalahkan huruf yang kita gunakan itu kapital atau non-kapital. Jadi ketika kita menyusun sintaks, kita pakai huruf kapital semua atau huruf non-kapital semua atau campur-campur itu query nggak mempermasalahkan itu. Jadi sintaks kalian tetap akan bisa dijalankan. Lalu ketika sintaks, misal kalian udah bikin sintaks, terus ternyata udah kalian run, pencet F9, tiba-tiba muncul warning, sintaksnya error. Itu nggak apa-apa ya, nggak usah, jangan panik. Karena biasanya ketika ada warning error, itu nanti kita dikasih tahu, salahnya itu ada di mana sih, apakah simbol yang kita gunakan salah, atau data yang kita ketik itu nggak ada, itu biasanya dikasih tahu sama query-nya. Jadi, nggak usah panik. Ada 1001 jalan menuju Roma, begitu juga ada 1001 cara untuk membuat sintaks agar bisa dijalankan. Nah, yang kita pelajari di TABK TM910 ini, yang pertama nih, impor dan menamakan database. Ini kalian semua udah bisa lah ya impor database. Kalian run dulu SQL-nya, habis itu masuk ke Heidi, terus pilih file, habis itu kalian load file SQL-nya, kalian run, habis itu kalian refresh kalau memang belum muncul ya, itu cara impor kalian udah tahu. Di sini kita lebih fokus ke logika per keyword rumusnya ya. Masuk yang pertama itu ada select. Select ini digunakan untuk menampilkan data. Nah, select ini variasinya ada banyak. Yang pertama nih ada select, terus habis itu tanda bintang. Select terus tanda bintang. Kalau pakai tanda bintang itu biasanya di belakangnya langsung diikuti from tabel mana. Jadi kita mau menampilkan tabel mana. Nah, tanda bintang ini itu digunakan kalau kita mau menampilkan semua kolom yang ada dalam satu tabel. Jadi misal kita mau menampilkan data dari tabel nama produk gitu ya. Kalau kita ngetik select tanda bintang from produk gitu, nanti yang muncul adalah semua kolom dalam tabel produk. Nah, kecuali kalau kita misal select terus kita bilang kolom tertentu, misal select nama produk from produk gitu ya. Nah, itu nggak perlu pakai tanda bintang. Lalu ada select distinct. Select distinct ini digunakan untuk menampilkan data yang unik. Jadi di satu tabel itu kan pasti ada data yang duplikat ya, terduplikat gitu, datanya sama-sama. Nah, kalau distinct ini kita menampilkan data yang beda-beda. Jadi yang data yang terduplikat itu ditampilkannya satu aja. Selanjutnya ada select column X as name YY, itu kita mau mengganti nama dalam satu kolom. Jadi misal kita mau menampilkan nama produk, tapi di tabel baru kita mau bilangnya dia produk aja gitu. Kita bisa bilang select nama produk as produk. Terus diikuti perintah yang selanjutnya. Nah, di select ini kita juga bisa menambahkan fungsi aritmatik, tambah kurang kali bagi. Contohnya adalah kita bisa select kolom X dikali dalam kurung 1 tambah bla bla bla. Nah, ini perintahnya sama kayak di Excel ya, kali itu pakai tanda bintang, bagi itu pakai tanda atau. Nah, lanjut. Perintah select ini didukung atau dilengkapi dengan perintah sebagai berikut. Yang pertama ada from. From itu
comments from itu hukumnya wajib ya, karena kalau kita udah ngetik sintaks tapi kita nggak bilang ke query-nya data ini diambil dari mana, ya sintaks ini juga nggak tahu harus memunculkan data dari mana ya kan. Jadi from itu hukumnya wajib. From itu nanti terusannya adalah dari tabel apa gitu. Lalu yang kedua ada perintah sum, average, count, min, max, dan lain-lain. Ini sama kayak Excel ya, sum kita gunakan untuk menjumlahkan, average untuk rata-rata, count untuk menghitung jumlah baris, min untuk mencari nilai minimal, max untuk mencari nilai maksimal. Nah, contohnya adalah, nih, kalau ketika kita mau pakai sum, kita bisa bilang sum, data di kolom A ditambah data di kolom B, atau maksimal dari data di kolom C, dan sebagainya. Lalu ada juga perintah round. Perintah round ini digunakan untuk membulatkan suatu nilai. Jadi, membulatkan suatu nilai dalam satu kolom. Jadi, kayak kita mau desimalnya ada berapa angka di belakang koma, kayak gitu. Nah, di fungsi round ini kita di sintaks comments round ini kita nanti bisa nulisnya select round dalam kurung datanya apa, kok misal data kolom A terus koma, berapa angka di belakang koma yang mau kita ambil. Misalnya 3 ya berarti round data kolom A, koma 3 gitu. Lalu yang selanjutnya ada nih, slicing. Ini mirip kayak di Excel juga ya, kita pakai perintahnya left, right, sama mid. Jadi ini tuh contohnya misal ada data, ada 2 kolom gitu ya, kolom A itu isinya ada nggak gini, ada data satu tabel isinya adalah nama jurusan. Misalnya ada di dalamnya itu akuntansi. Nah, kita tuh kalau pakai slicing itu kita memisahkan per karakter di dalam satu kolom itu. Ketika kita pakai left, berarti kita bisa bilang select left terus dalam kurung nama jurusan koma 4 gitu misalnya. Ketika kita bilang left dan angka yang mau jumlah karakter yang mau kita munculkan itu 4, berarti nanti data yang muncul adalah akun aja, AKUN, 4 karakter dari akuntansi. Nah, kalau pakai right berarti kita menghitung karakter itu dari sebelah kanan. Kalau misal mau 4 ya berarti nanti yang muncul hanya ANSI aja dari kata akuntansi. Itu untuk yang slicing. Selanjutnya adalah join table. Di join table ini ada 4 ya. Yang pertama inner join. Inner join ini logikanya kayak gini. Ada 2 tabel, tabel A dan tabel B. Tabel A itu datanya 1, 2, 3, 4, tabel B 3, 4, 5, 6. Ketika kita mau menginner joinkan tabel A dan tabel B, maka data yang akan dihasilkan adalah 3 dan 4 aja. Data yang sama aja ketika kita pakai inner join. Lalu kalau pakai left join, lebih bisa dipahami diagram trendnya ya, kita bisa lihat kalau left join berarti yang di kiri aja kita pakai tabel yang tabel yang pertama. Jadi nilai yang sama kita sebut sekali lalu kita tambahkan dengan nilai yang ada di tabel yang pertama. Lalu ketika kita right join sama kayak left join tapi kita nambahkannya dengan data yang ada di tabel yang kedua. Kalau full outer join berarti kita menggabungkan 2 tabel itu semuanya digabungin. Walaupun data yang sama, tapi data yang sama itu kita tampilkannya sekali aja. Jadi 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6 itu 3, 4-nya kita bilangnya sekali aja. Jadi ketika kita full outer join kan, data yang muncul adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lanjut yaitu union. Union ini ada 2, ada union distinct dan juga union all. Sama kayak select tadi, distinct itu digunakan untuk menampilkan nilai yang unik. Jadi ketika ada nilai yang terduplikat, itu ditampilkannya sekali aja. Nah, kalau kita
pakai union distinct, ketika ada 2 tabel kayak gini, 1, 2, 3, 2, 3, 4, kita union distinct kan, maka yang tabel baru yang akan muncul adalah 1, 2, 3, 4. Tapi kalau kita union all, ketika kita union all berarti data dalam tabel 1 dan 2 itu ditampilkan semuanya. Hampir mirip kayak full outer join, tapi bedanya kalau union all itu ketika ada data yang terduplikat itu dia tetap ditampilkan. Jadi nggak cuma ditampilkan sekali, jadi semua datanya benar-benar dimunculkan. Lanjut yaitu common where. Di mana? Jadi ketika kita udah bikin perintah sebelumnya select apa dari mana, tapi kita mau menampilkan data yang tertentu aja nih. Ada operatornya ada banyak. Yang pertama nih where column X is null. Berarti kita mau menampilkan data di dalam kolom itu tapi yang jumlahnya itu nol. Kita bisa bilangnya where column X is null. Lalu operator yang kedua itu where column X sama dengan Y. Y ini bisa macam-macam, bisa angka, bisa kata gitu ya. Misal kita mau menampilkan data umur di kolom umur yang umurnya itu 20 tahun aja. Ya berarti kita bisa bilang where umur sama dengan 20 tahun gitu. Nah, ini sama dengan ini berlakunya sama ya kayak lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, atau tidak sama dengan. Lanjut, operator yang lainnya adalah between bla 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 and bla bla bla. Ketika kita bilang pakai operator where, pakai operator between, ini nanti kita menampilkannya data antara suatu periode gitu ya. Misal kita menampilkan tanggal lahir. Kita bisa bilang where tanggal lahir between 1 Januari 2021 sampai 1 Maret 2021. Nah, itu between 1 Januari 2021 and 1 Maret 2021. Kayak gitu. Lalu operator selanjutnya in. In ini digunakan untuk menampilkan beberapa data. Jadi nanti perintahnya itu where kolom X in, misal mau menampilkan umur yang umur 20, 21, 22 gitu. Bisa in 21, 22, 23 gitu. In itu digunakan untuk menampilkan beberapa nilai. Selanjutnya adalah pakai like. Like ini hampir mirip sama dengan, tapi bedanya kalau sama dengan itu menampilkan data dengan nilai yang exact sama gitu. Kalau kita menampilkan umur 20, misal mau menampilkan nama produk makanan ringan gitu. Nah, nanti kalau kita pakai sama dengan, yang data yang akan muncul ya benar-benar yang isinya tuh makanan ringan aja. Tapi kalau kita pakai like itu kita bisa bilangnya like makanan. Nah, jadi semua data dengan nama makanan, makanan ringan, makanan berat, makanan padang apapun, nah itu nanti bisa muncul kalau pakai like. Itu bedanya like sama dengan. Nah, perintah like itu sebelum kita bilang katanya itu kita bisa langsung bilang katanya kayak like makanan atau like tanda petik persen makanan tanda petik atau yang lain-lainnya ini. Nah, jadi intinya where itu perintahnya urutannya kayak gini. Where, kolom apa yang mau ditampilkan, operatornya ya sama dengan between, in, dan lain-lain, baru hasil yang mau ditampilkan. Yang selanjutnya ada group by. Group by ini untuk menampilkan data berdasarkan kolom tertentu. Jadi misal kita mau bikin tabel yang isinya nama produk, harga produk, jumlah produk, lalu kita mau menampilkan data itu menurut nama produknya. Makanan ringan, minuman kaleng, kayak gitu-gitu. Nah, kita bisa bilangnya group by nama produk, kayak gitu. Yang selanjutnya order by. Order by ini kalau di Excel kayak sort ya, dia mengurutkan. Order by ini kita bilangnya bisa banyak banget juga. Kita bisa langsung bilang order by kolom X, nah order by nama produk. Nah, nanti dia akan diurutkan otomatis dari A ke Z menurut nama produk. Lalu kalau misal, nah kita juga bisa nambahin nih, bisa nambahin ASC atau DESC ya, ascending atau descending. Ascending dari A sampai Z, dari 0 sampai 9, descending sebaliknya.
Nah, kita juga bisa mengurutkannya dari beberapa kolom. Jadi misal kita udah ngurutin berdasarkan nama produk, habis itu kita mengurutkan lagi berdasarkan nama pelanggannya. Jadi nanti 2 kolom itu yang akan diurutkan, ascending descending-nya itu kita bisa tambahin sendiri. Nah, kita juga bisa bilangnya kolom A ascending, kolom B ascending. Nah, jadi tapi harus sama-sama ascending atau descending, nggak bisa kolom A ascending terus kolom B descending gitu, nggak bisa. Selanjutnya adalah limit. Limit ini dipakai untuk membatasi data yang mau kita tampilkan. Jadi misal ada satu kolom itu isinya adalah 100 baris. Nah, tapi kita mau menampilkannya itu 5 baris aja. Itu kita bisa bilang, kita udah select dari mana, habis itu kita bilang limit 5 gitu. Nah, itu kita akan menampilkan datanya 5 aja dari 100 baris data. Ini kita balik lagi ke join table. Join table itu harus diikuti on. Jadi ketika kita menjoinkan tabel itu kan kita diminta ada syaratnya ya. Kedua tabel yang mau kita gabungkan itu harus punya kunci yang sama. Kita udah pernah belajar primary key sama foreign key. Jadi ini kita mau gabungin tabel spouse sama tabel employee. Nah, syarat kita bisa menggabungkan kedua tabel ini adalah antara dua tabel ini tuh ada satu kolom yang datanya itu sama. Itu namanya key. Jadi di tabel spouse itu ada primary key, kunci utamanya adalah spouse ID. Nah, di tabel employee berarti juga harus ada data yang sama. Kayak spouse ID. Ternyata di tabel employee juga ada spouse ID. Nah, itulah kunci yang kita gunakan. Jadi nanti sintaksnya kita bisa bilang on A titik, A itu maksudnya tabel spouse, spouse ID, primary key-nya sama dengan B atau tabel employee, dengan foreign key spouse ID. Nah, ini rangkumannya. Jadi ketika kita membuat sintaks, urutan comments-nya itu harus seperti ini. Yang pertama kita select dulu, kita minta query untuk menampilkan apa, setelah itu baru kita bisa menampilkan apa, menampilkan satu kolom tertentu, atau jumlah dari suatu kolom, atau kita bulatkan, atau tadi slicing yang left, right, dan sebagainya. Terus kita bilang ke query, data itu diambil dari mana. Misal langsung dari satu kolom tertentu, dari tabel tertentu, dari tabel penjualan, atau kalau dari join tabel kita bisa bilang from apa di left join kan atau di right join kan dan sebagainya. Lalu kita bisa pakai where kalau kita mau menampilkan data tertentu. Selanjutnya comment selanjutnya adalah group by. Kita mau tampilkan berdasarkan apa, baru kita bilang baru mau ditampilkan urutannya gimana, di order berdasarkan apa. Setelah itu ketika kita mau menampilkan datanya beberapa aja, nggak semuanya. Nah, kita bilang untuk query ini ngasih limit 5 data aja atau sekian data aja. Tuh. Nah, mungkin gitu aja yang bisa aku sampaikan di video kali ini. TABK ini kuncinya adalah banyak latihan, banyak nyoba sintaks, terus belajar memahami soal, karena kadang kan kita soalnya paham nih, kita diminta apa tuh paham, tapi kita mau translate-nya ke dalam tabel dan sintaks itu kadang yang masih bingung. Nah, jadi kuncinya adalah baik-baik latihan. Semangat! Mungkin gitu aja. Terima kasih. Sampai ketemu di video-video yang lain. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.